warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jenggawat beserta jajarannya, yang terhormat Ibu Dr. Mariatul Kiptiyah SAG MPD dan Ibu Eni Rusmiati SPD sebagai guru penggerak angkatan ketiga, dan tak lupa pula Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 2 Jenggawat yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita bisa hadir di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Jenggawat, adapun rangkaian acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, disusul dengan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Ibu Eni Yustiningsih SPD. Sambutan dan arahan merupakan rangkaian acara yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jenggawat. Dan acara yang keempat, sosialisasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro yang akan disampaikan oleh Dr. Mariatul Kiptiyah SAG MPD, dan dilanjutkan dengan acara yang kelima, yakni sosialisasi. Dilanjutkan acara kelima, yakni yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Rusmiati yang akan menyajikan metode pembelajaran terkini, dan diakhiri dengan penutup atau doa. Bapak dan Ibu, mari kita awali pembukaan ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara demi acara berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eri Yustiningsih SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri sejenak. Kebangsaan Indonesia Raya. Contoh suara. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. SMP Negeri 2 Jember kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Hasan MPD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu kita wajib untuk bersyukur. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bersama keluarga besar SMP 2 menjawab keluarga kita juga yang di rumah mendapatkan syafaatnya, mendapatkan bimbingannya di dunia dan dikumpulkan di akhirat kelak bersama Rasulullah. Amin. Amin. Bapak, Ibu yang saya hormati, dari lamanya tidak menyanyikan Indonesia Raya rasanya, dari semangatnya sampai ada yang kurang rasanya. Tidak apa-apa. Saya juga gemeter itu diapit oleh dua orang-orang hebat di sini. Saya itu, saya biasanya tidak pernah diapit orang cantik-cantik. Mudah-mudahan ketularan hebat dan cantiknya seperti istri saya juga. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum membuka acara ini beberapa informasi mumpung masih kita kumpul bersama biar tidak timbul tanda tanya dan biar tidak lupa. Yang pertama, sesuai dengan yang saya sampaikan di grup beberapa waktu yang lalu, jangan lupa pemutakhiran data BNS itu dimulai kalau tidak salah 15 September sampai Oktober. Karena itu akan ada sanksi apabila tidak dimutakhirkan datanya. Kalau ada apa-apa tidak dilayani oleh DKP. Terus yang kedua, untuk PTN, situasi semacam ini memang di media sosial itu memang sudah boleh. Tapi bagaimanapun kita menunggu surat resmi dari Dinas Pendidikan. Mungkin sekarang ini yang sudah bisa tatap muka adalah SMA, SMK. Kemudian tidak usah, yang ketiga absen yang dari KPI tidak usah ya. Karena logikanya kalau anak masuk jam 7, gurunya sebelum jam 7 harus sudah di sekolah. Jadi kalau absen datang ditulis jam 6.50, jam 6.55 maksimal, jangan sampai jam 7 ya. Jam pulang Senin sampai Kamis jam 2 ya. Jumat jam 11, Sabtu jam 12.30 itu untuk absen. Jadi tidak usah galau dengan ini bisa tidak bisa harus sudah bulan meter. Terus yang berikutnya, para pembelajar yang masih belum mengumpulkan filenya dan keluarga ini saya mohon untuk segera mengumpulkan. Terus yang berikutnya, sampai anak-anak kalau itu datang ke Solo. Jadi kalau ada apa-apa yang dibutuhkan Pak Fauzi di sini itu, ya kita bantu. Ya. Kemarin juga sudah saya kirim file sudah lewat WA dan WA ini Pak yang ini nanti yang kurang untuk sekolah ya pasti ada yang kurang nanti ya. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Jember. Dilanjutkan dengan acara yang keempat yang akan disampaikan oleh Dr. Mariatul Kiprian SAB MPD mengenai sosialisasi pemikiran
Filosofi Ki Hajar Dewantara. Kepada beliau kami haturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jelawa, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Urusan dan rekan-rekan guru yang telah hadir pada hari ini. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah untuk menjalankan segala tugas dan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan yang sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-benderang, yakni zaman Islamiyah yang kita nikmati sekarang ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya di sini sebagai calon guru penggerak yang kemarin saya mengikuti beberapa macam tes yang harus saya lalui. Sebetulnya awal mulanya ikut tes ini, kami ini nggak langsung mau daftar gitu ya, karena kemarin itu waktu hampir mepet itu ada pengumuman, kemudian anak saya itu memotivasiku nggak ikut ini gitu ya. Akhirnya saya mencoba mengikuti tes dengan berbagai macam tes yang harus diikuti. Ternyata panjang sekali tes-tes yang harus diikuti, dan alhamdulillah saya tidak menyangka dari 1.000 yang mendaftar kami bisa lolos ya, dan melanjutkan diklat ini. Dan diklatnya cukup lumayan panjang, yaitu 9 bulan. Dan yang sudah berjalan ini 1 bulan, itu pun PR-nya setiap hari Bapak Ibu. Jadi setiap hari harus membuka LMS itu minimal ya 3-4 jam. Ini ternyata setelah saya jalani, ternyata banyak sekali yang harus diselesaikan. Termasuk yang sekarang ini saya mengikuti kegiatan ini pada tahap masih awal, jadi masih mempelajari modul 1.1, yaitu tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan ini kenapa harus disosialisasikan, karena di sini saya mempunyai tugas, yaitu aksi nyata yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak ini, agar apa yang saya dapatkan juga bisa kami sosialisasikan ke teman-teman. Dan ini saya rasa program ini nanti bisa kami bagi dengan jenengan. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, semangat dan kita mengikutinya. Iya. Begitu. Iya. Kalau benar. Iya, betul ya. Jadi di depan itu kita memberi contoh, di tengah-tengah itu memberikan semangat ya, dan di belakang mendukungnya. Jadi seorang pendidik itu memang tugasnya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita di sini akan membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian nanti kita akan memasukkan pemikiran dan filosofi ini ke dalam pembelajaran kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, ini kita mari akan mempelajari tentang potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Nanti Bapak Ibu memberikan komentar nih.
Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru. 1-8. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali sejarah pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Pada tahun 1800, beberapa bupati Pokokan ya, macam-macam. kemudian tahun yang sama, lahirlah sebuah sekolah yang hanya menggunakan tiga kelas. Menulis dan bertulis dan hanya dalam bentuk Dari video yang tadi kita putar, Bapak Ibu di sini saya minta untuk memberikan pendapat. Saya sudah membagi kertas di situ. Nanti Bapak silakan memberi nama dan memberi komentar. Ada 3 pertanyaan di situ yang mungkin bisa panjenengan jelaskan untuk sosialisasi ini. Pertama, bagian mana yang paling menarik? Jadi dari film tadi, bagaimana yang menurut jenengan paling menarik dan mengapa menarik menurut Anda? Kemudian yang kedua, apa tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari video ini pada zaman kolonial? Yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan antara situasi pendidikan zaman kolonial dan situasi pendidikan Indonesia saat ini? Monggo saya persilahkan. Bu, gambarnya mohon diulangi lagi. Karena nomor pertama kedua itu kayaknya hanya sebatas kognitif kayaknya gitu. Nomor 3 ini kayaknya nanti kalau diteruskan Pak Tim, saya atau teman-teman lain bisa diskusi dengan Pak Direktur ya. Saya hanya membuka sebuah wacana kesamaan gitu, persamaan dan perbedaan. Untuk kesamaannya, saya termasuk yang percaya bahwa kita masih dalam kondisi sama-sama terjajah. Jadi tahun kolonial terjajah, sekarang juga terjajah. Apa dijabarkan atau tidak? Oh, dijabarkan. Oke, baik teman-teman. Keterjajahan itu yang paling tampak kalau dulu itu seperti itu dalam kondisi politik dan mungkin diperjuangkan ya. Kalau sekarang itu keterjajahannya itu sangat sumir, jadi tidak terlihat sebagai hal yang harus sebenarnya kita. Salah satunya adalah, mohon maaf saya saya pernah mengajukan proposal ke Pak Katang dulu. Itu kaitannya dengan posisi dari kepala sekolah. Waktu itu saya itu menyampaikan bahwa kepala sekolah itu jangan diambilkan dari orang lain, tapi disamakan dengan seperti di universitas. Jadi seperti dekan, pembina dekan. Kalau memang sekolah itu setuju bukit kepala sekolah, maka dipilih, kemudian diusulkan ke dinas, dari dinas dididik jadi kepala sekolah. Kemudian kalau jadi kepala sekolah, waktu itu saya punya proposal gitu, dan itu diakui oleh Pak Katang, yaitu biarkan kepala sekolah itu menjadi kepala sekolah murni juga, dan guru jadi guru yang murni. Jadi guru jangan ngurusi tebos, jangan ngurusi ini. Itu biarkan kepala sekolah jangan jahat PJS. Waktu itu saya betul-betul, karena itu yang menyebabkan guru itu terjajah. Sementara inti dari yang dikatakan oleh kita bahwa pendidikan itu hanya ada di kelas,
Dalam artian bukan berarti kalau tidak ada kelas jangan berarti kebermanaan guru itu hanya ada di kelas. Ternyata terbukti begitu daring kita amburadul. Yang kedua, kesamaannya adalah fokus hanya mencetak, fokus dan mencetak. Insya Allah teman-teman masih ingat, yaitu waktu ada istilah sangkil mampus itu, link and match itu benar-benar robot itu, benar-benar robot. Makanya dengan filosofi Kiai Dewantoro ini kayaknya kita harus diubah untuk tidak jadi robot, tapi jadi manusia. Mencetak bukan mendidik. Jadi kalau dulu itu mencetak jadi wedon, mencetak jadi. Kalau sekarang itu mencetak orang jadi pemegang saham, pelaku pasar, termasuk tukang las dan sebagainya. Kemudian kesamaan, boleh diteruskan? Boleh. Terus kesamaannya, ketebatan fasilitas. Sering kalau nulis bahwa fasilitas sekarang itu tidak sangat terbatas, meskipun anggarannya sampai bermiliar triliun. Tapi perkembangan itu menyebabkan fasilitas itu semakin tinggi dan terbukti tahun 2018 saya pernah nulis itu waktu zamannya Pak Anies waktu itu kalau nggak salah nulis itu. Sekarang terbukti begitu daring ambrol. Padahal seharusnya kalau memang fasilitas itu ada, sebenarnya tower itu sudah di mana-mana, sekolah itu sudah wifi-nya sudah 3.500 atau Pak Tova ini sudah menggratiskan, sehingga tidak ada. Paling sangat menurut saya yang saya tulis itu adalah keterbelakangan kita. Mohon maaf ya, saya tidak bicara dalam posisi menjustifikasi kejelekan. Keterbelakangan kita kepada IT, pada itu yang menyebabkan Indonesia itu gagap dalam daring. Untung siswanya itu lebih hebat dari kita. Itu kesamaan. Perbedaannya tingkat pola pikir harus diakui. Kalau dulu mungkin masih feodal, artinya tidak ada ruang untuk berdiskusi. Sekarang itu seperti itu. Pola pikirnya meluas, bahkan pola berpikirnya pun sampai melabrak rel. Akhirnya kemarin itu kita mungkin bisa yang mendengar di CNN itu, saya sangat salut dengan Pak Haidar Nasir itu, yaitu pimpinan Muhammadiyah yang mengatakan bahwa Pancasila itu di tengah, jangan ditarik ke kiri dan ke kanan. Ternyata sekarang sumir, seakan-akan ditarik ke kanan saja, padahal sebenarnya ada yang tarik ke kiri. Itu menurut Pak Haidar. Ke kanannya itu kalau dianggap radikalisme, intoleran dan sebagainya. Padahal di situ ada yang naik ke kiri, yaitu liberalisme dan sekularisme. Ini guru juga harus paham itu. Nah, pola pikir seperti itu, kemudian perkembangan seperti ini yang tidak sama dengan yang dulu. Terakhir adalah keberpihakan pada sistem. Jadi beda sudah. Kalau sekarang itu sistemnya itu tidak dalam bentuk mingguan, bulanan atau satu pelita pembangunan 5 tahun, tetapi sistem itu bisa berubah. Saya tadi ngomong dengan Pak Tova, ternyata bus itu bisa bergerak kemana-mana. Dan kemarin saya sebagai share saja, kemarin saya di sini termasuk tim SPMI gitu, saya Bukit Pak Tova. Begitu masuk kepada diskusi di diklat yang pertama saya, itu ternyata buku rapot dan seterusnya itu sudah terjadi perubahan. Terakhir yang saya diberitahu oleh Pak Hasan adalah KTSP. KTSP itu berubah dan insya Allah Sabtu ini menurut Pak Hasan adalah kita akan membahas satu. Artinya adalah kalau persamaannya semacam itu, perbedaan semacam itu, moga-moga saja Bu, ini wacana yang kalau didiskusikan indah. Saya setuju SMP 2 itu hebat Bu. Saya itu setuju sekali SMP 2 hebat. Begitu saya ketemu dengan teman-teman, dari mana SMP 2? Oh, guru penggeraknya siji, instrukturnya siji, doktornya Masya Allah. Jadi kita itu bangga sekali. Oleh karena itu mari kita diskusi dengan pola intelektualitas yang bukan
nggak tinggi, pokoknya mau berwawasan. Itu mungkin yang akan menyebabkan filosofi Ki Hajar Dewantara menurut saya akan ada dan membumi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi ada pertanyaan bagian mana yang menarik waktu ditonton. Kalau saya mengikuti tadi, ada yang saya lihat mengenai sistem sekolah. Waktu masuk sekolah di situ, siswa kayaknya ada hubungan dengan guru sangat erat sekali, terutama dari akhlak. Beda sekali dengan zaman sekarang. Ini tuntutan kita sebagai guru, mendidik. Kalau mengajar saja itu gampang, tapi mendidik peserta didik dengan akhlak yang baik itu sangat diutamakan. Karena dengan mendidik maka kita akan mendapatkan hal-hal yang terkuat yang ada di dalam diri siswa. Jadi itu yang saya tonton tadi. Jadi perlu adanya akhlakul karimah yang baik, ditingkatkan lagi pada zaman sekarang ini. Apalagi pada zaman sekarang ini ada HP. HP ini sangat bisa juga berpengaruh pada hal-hal yang baik, juga bisa berpengaruh pada hal-hal yang negatif. Dan ini guru sangat berperan untuk mengarahkan siswanya untuk berperilaku seperti yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara sesuai semboyannya, ing ngarsa sutlodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan dari video tadi bahwa ada beberapa hal-hal yang sangat menarik dari mulai awal tadi kita lihat sampai terakhir. Intinya bahwasanya hanya bukan untuk mendidik kita, mendidik bangsa dan mencerdaskan bangsa, melainkan untuk kepentingan penjajah. Kan intinya seperti itu. Kemudian persamaan dan perbedaannya mungkin pada zaman dahulu, zaman kolonial itu kita pendidikannya masih sangat terbatas, bahkan hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati daripada pendidikan itu sendiri. Sedangkan untuk sekarang ini semua bangsa Indonesia bisa menikmati. Tapi apakah kita sudah merdeka? Nah, ini yang perlu kita bicarakan di sini. Sekarang kita melihat kedua, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada dua pendapat daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Kalau tadi Bu Suri sudah menjelaskan, kita tidak hanya mengajar saja. Kalau mengajar itu hanya mentransfer ilmu yang kita punya, tetapi tugas kita adalah mendidik. Nah, di sini hebatnya Ki Hajar Dewantara. Yang ini saya belum pernah tahu tentang filosofi itu. Ketika kita pahami, monggo kita pahami bersama. Jadi makna mendidik, kalau mengajar itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak, baik lahir dan batin. Nah, sedangkan pendidikan itu di sini memberi tuntunan. Jadi kita kalau menuntun itu kan mendampingi, menuntun. Segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Jadi anak itu kan punya kodratnya masing-masing. Saya yang selama ini berpemikiran bahwa pendidikan yang saya berikan itu belum melihat kepada bagaimana kodrat anak. Jadi kodrat yang diberikan Allah kepada anak kita kan berbeda-beda, bermacam-macam. Baik itu tingkat kecerdasannya, tingkat multiple intelijensinya, tingkat daya belajarnya dan sebagainya. Yang mereka harus kita bimbing, kita arahkan, kita tuntun akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi seperti itu. Saya kemarin itu yang sangat menarik. Ketika kemarin itu ada
kolaborasi Bapak Ibu dari orang yang langsung menjadi muridnya Ki Hajar Dewantara. Di sini saya sangat terenyuh gitu gini. Jadi Ki Hajar Dewantara dalam mendidik anak-anaknya ini seperti anaknya sendiri. Jadi menghadirkan ruang belajar itu seperti ruang keluarga. Nah ini yang saya merasa bahwa saya belum bisa melakukan itu. Kemudian kasih sayang. Guru itu sebagai pamong yang mengasih, mengasuh, dan mengasihi. Jadi sistem pamong, makanya kalau di taman siswa itu ada ciri khas. Di sana itu ucapan salamnya salam bahagia ya, jadi ya. Salam dan bahagia. Kemudian panggilan juga khusus. Kalau memanggil guru itu I gitu ya. Kalau ke guru Ni gitu ya. Jadi itu memang panggilan khusus agar apa? Agar anak itu merasa seperti ibunya atau bapaknya sendiri. Ini yang kemarin saya terenyuh lagi ketika Ki Hajar Dewantara itu menemui Pak Priyo itu yang kemarin menyampaikan materi itu. Beliau itu bawa ketepil itu. Ternyata dipanggil sama Ki Hajar Dewantara. Kamu kesini. Ketepilnya itu diminta. Kodrat menuntun kodrat anak tadi bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, minta tolongnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya bahwa saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, bahwa menurut saya kodrat seorang anak itu nanti dipengaruhi oleh lingkungan, terutama keluarganya, karena anak akan pertama kali belajar menurut saya anak itu dari keluarganya, sehingga kadang tidak ada gunanya kita suruh apabila dalam mendidik anak itu tidak didukung oleh orang tua dari anak tersebut. Karena kalau tidak didukung, ya kita mengalami kesulitan. Misalnya contoh anak nakal, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata orang tua tidak mendukung, itu pun juga akan menjadi kesulitan bagi kita sebagai seorang guru. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Yang lain. Luar biasa. Satu lagi, Bu Mega. Oh yang muda-muda. Yang muda-muda. Bener yang muda-muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, setiap anak itu kodratnya sebenarnya baik, Bu. Dari lahirnya memang baik. Jadi memang tergantung dari lingkungannya dan cara mendidiknya. Kemudian kalau jenengan tadi, kita seperti petani. Misalnya kita menanam di satu tempat yang bagus, dikasih pupuk yang pas, dengan takaran yang pas, insya Allah itu akan menjadi tanaman yang bagus pula. Dari kasus yang kita hadapi beberapa hari yang lalu, ada siswa yang memang melakukan kesalahan yang fatal. Jadi kita tidak bisa menjudge siswa itu dia nakal, dia gagap dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada anak yang nakal, itu tidak ada. N-nya dibuang, jadinya anak yang banyak akal. Jadi kita mengarahkannya pun juga pelan-pelan, karena biasanya anak-anak itu kebanyakan yang saya tahu itu dari keluarga. Dari keluarga, ada yang keluarga kurang mampu, jadi bapak ibunya itu bekerja, anaknya jadi belajar sendiri. Ada bapak ibunya yang broken home, dia tinggal dengan mbahnya, jadi mbahnya tidak tahu apa-apa, jadi ya dibiarkan anak itu belajar sendiri. Itu ada kasusnya itu kelas 9. Dulu kelas 7A, karena dia sebenarnya dia pintar, tapi karena orang tuanya tidak ada, dia belajarnya dengan teman-temannya, alhasil dia dengan hasil yang tidak maksimal. Jadi dia jadi anak yang menyimpang, akhirnya seperti itu. Jadi kodratnya sebenarnya anak itu semuanya baik,
tergantung bagaimana lingkungan keluarga dan yang terakhir itu kita. Karena kita kalau tidak bisa mengcover dia 24 jam, yang mengcover dia 24 jam itu adalah keluarga. Jadi keluarga yang bahagia itu akan menciptakan siswa yang berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ya teman-teman, nah, saya setuju sekali ya, kita tidak boleh menjudge anak kita itu nakal, tidak boleh menjudge anak kita bodoh atau yang lain-lainnya. Semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang harus kita tonjolkan itu adalah bagaimana kelebihan anak-anak kita itu, gitu ya. Nah, kemarin itu ada ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang hukuman. Ki Hajar Dewantara ini tidak pernah menghukum secara fisik ya, jadi kita tidak boleh menghukum secara fisik. Misalkan anak kita mengangkat dan sebagainya, itu kemarin itu maksudnya menjelaskan jangan dihukum secara fisik, tetapi diberi yang namanya penyadaran. Jadi penyadaran akan akibat yang diakibatkan dan ditimbulkan dari perbuatannya. Jadi kekerasan secara fisik itu kalau bisa dihindari. Kemarin saya sempat tanya begini, Bu, kalau anak-anak kita nakal sekali, kemudian kita mengasih punishment, misalnya punishment, itu nggak ada istilahnya punishment itu di Hajar Dewantara tidak diizinkan, tidak dibolehkan gitu ya. Bu, kalau misalkan anak itu nakal, kemudian saya hukum dengan misalnya menulis Al-Quran atau menghafal gitu ya, itu yang saya lakukan. Karena waktu itu saya kalau misalnya anak-anak nakal nggak benar, itu saya suruh hafalan atau saya suruh menulis Al-Quran. Ternyata tidak dibolehkan gitu ya. Kenapa hal yang bagus mengaji itu kok dijadikan punishment gitu ya? Dijadikan dijadikan hukuman bagi anak. Padahal itu kebaikan. Jangan itu dijadikan seperti itu. Tetapi sadarkan, hanya ada itu penyadaran atas apa yang dilakukan agar dia itu tidak melakukan hal itu. Akibat-akibatnya itu apa? Nah, di situ hukumannya seperti itu. Jadi proses pembelajaran yang benar-benar mengangkat harkat dan martabat daripada anak didik kita. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan hal itu? Monggo, mungkin ada yang berpendapat. Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Eli. Untuk hukuman Bu Eli, mungkin Bu Eli punya pendapat. Menurut saya hukuman itu sebaiknya menurut Ki Hajar Dewantara sebelumnya bahwa membuat anak itu baik ya, baik itu juga kenakalan mereka itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan menurut saya hukuman khususnya pada zaman sekarang ini sangat berbeda dengan zaman dahulu. Kalau dahulu menurut saya anak-anak itu melakukan kesalahan kita langsung kalau misalnya contohnya aja di lingkungan ngaji, nah gurunya kan langsung kasih kayak memukul atau kalau menurut saya di zaman sekarang sudah tidak berlaku itu lagi, tapi kita harus membimbing dan memberi pengertian bahwa apa yang dilakukan mereka itu kurang baik atau tidak benar. Jadi misalnya kita sebagai guru di sini harus benar-benar membimbing mereka, memberi pengertian bahwa hal tersebut tidaklah pantas dilakukan. Jadi tidak harus dengan kekerasan. Apalagi sekarang ya sudah ada pengaruh-pengaruh dari teknologi yang tujuannya itu memang menjaga kita. Khususnya di rasa sudah luntur ya. Kalau dulu itu kan rasa kebangsaan kita seperti itu karena sudah terkontaminasi dengan teknologi sehingga anak-anak itu banyak terpengaruh oleh itu tingkah lakunya. Jadi kita harus sabar. Jadi seorang guru harus benar-benar membentuk mereka sabar berperilaku
Terima kasih Bu Eli. Ini Bu Eli yang jawaban jenengan sangat selaras dengan apa yang disampaikan Bu Hajar Dewantara. Kita sebagai guru di zaman sekarang ini kan harus mengikuti perubahan-perubahan zaman, di mana kita tetap harus waspada atau memfilter ya. Jadi budaya-budaya yang masuk sehingga anak-anak didik kita itu masih tetap menghargai daripada budaya-budaya atau kultur yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan berikutnya untuk yang hukuman tadi sambil menunggu, saya minta tolong Pak Made ini kan guru sejarah yang tahu ceritanya tentang Ki Hajar Dewantara yang luar biasa. Mungkin Pak Made punya masukan-masukan untuk filosofi beliau, Pak Made. Monggo Pak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan hukuman kepada anak didiknya dengan cara fisik itu kurang pas. Adapun alasannya itu antara lain, seandainya anak itu sudah salah, diberikan hukuman fisik bukan menambah lebih baik, justru akan menambah merusak moral dan etikanya anak itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya itu ada anak yang salah melakukan hal-hal yang negatif di luar aturan-aturan yang ada, itu sebaiknya kita berikan seperti misalnya ya boleh dikatakan misalnya santapan rohani loh. Nah, diarahkan misalnya kalau kamu mencuri barang orang, akibatnya kamu akan tertangkap dan akan memalukan orang tua. Itu diberikan arahan seperti itu. Jadi anak itu akan terbuka pikirannya, tumbuh. Apalagi dengan adanya budaya-budaya iptek-iptek yang baru-baru ini kan, mungkin anak itu lebih mudah terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan yang ada di luar negeri, Bu. Nah ini, maka dari itu Ki Hajar Dewantara itu cocok sekali buat saya. Seandainya menghukum siswa itu tidak secara fisik, tapi memberikan contoh-contoh atau mengarahkan ke arah yang lebih baik. Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis, monggo dari kaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sebenarnya sama intinya dengan apa yang dikatakan teman-teman, bahwa pada kenyataannya kodrat alam anak itu atau kodratnya anak itu sebenarnya butuh kasih sayang. Jadi pada masa anak-anak itu adalah butuh kasih sayang, sehingga ketika kita harus mengingatkan anak itu tidak harus kemudian kita dengan cara menjustis atau misalnya saja contohnya saja ketika saya sebagai guru matematika, ketika anak itu tidak mengerjakan tugas saya matematika, mungkin ketika saya tekan, dia mengerjakan, tapi dengan rasa ketakutan, kemudian akan menimbulkan rasa kebencian pada guru tersebut, sehingga akhirnya akan tumbuh ini bulur, dan seterusnya, dan itu akan tertanam pada diri anak tersebut sampai dewasa nanti itu. Sehingga kalau misalnya kita memberikan mengingatkan anak, kalau mungkin dengan cara lebih kasih sayang, kenyataannya itu lebih dilakukan anak dengan cara lebih ikhlas anaknya itu melakukannya. Sehingga sampai mungkin kejadian ketika, cuma kalau dalam masa dari ini mungkin yang kesulitan kita itu mendatangkan anak, karena anak dipanggil itu sudah merasa takut dimarahi itu, sehingga ketika dipanggil dia tidak datang. Padahal sebenarnya kalau kita panggil bukan untuk kita marahi. Ketika misalnya ada itu anak datang, kemudian kita tanya kenapa tidak mengerjakan tugas dan seterusnya, kemudian alasannya apa, kemudian kita bicara dari hati ke hati, ternyata anak itu justru mau mengerjakan. Mungkin dengan memang mungkin yang dikatakan beliau bahwa kita butuh kata buka itu memang betul, karena memang kita tidak ada kontak langsung ke anak, sehingga kita tidak tahu, anak itu tidak tahu dulu itu bagaimana, itu tidak tahu.
tahu. Yang dia tahu mungkin guru matematika itu ngiler. Masalahnya dari pelajaran matematika itu mulai dari SD ada satu pelajaran yang sangat menakutkan, sehingga ketika mau ketemu dengan guru matematika itu saja sudah merasa takut, pasti nanti saya dimarahi, pasti ini gitu. Dan itu yang membuat kadang saya merasa guru matematika kesulitan dengan model daring seperti ini. Kalau mungkin dengan misalnya kalau mata lain mungkin PPKN atau mungkin bahasa daerah, mungkin anak-anak disuruh membuat video, mungkin ada ya. Kalau matematika saya sulit untuk membuat anak itu membuat video itu apa. Itu memang sulit untuk menyuruh anak untuk berkreasi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Tinggal satu ini nanti habis ini kita lihat video. Saya minta Kak Dim untuk memberikan kita wajangan. Ini soal budi pekerti. Pak Dim, selamat budi pekerti, monggo Pak Dim. Jadi kalau budi pekerti, kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini keselarasan ya, perpaduan antara cipta kognitif, karsa efektif, dan mencipta gitu ya. Jadi keselarasan antara cipta, rasa, dan karsa. Monggo Pak Dim Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba dari awal, Bu, jadi tidak pada ending yang tadi terakhir ini. Mulai awal pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya kira yang sangat menarik itu peran para pendahulu itu sangat strategis untuk membuat Indonesia ini menjadi sebuah negara. Karena yang pertama itu dari aspek pikir ya, orang yang pintar itu tidak gampang untuk kemudian ditindas, tidak gampang untuk dilakukan semena-mena, termasuk dijajah, yang itu dampaknya sangat luar biasa bagi pertumbuhan dan perkembangan anak bangsa. Kita tidak bisa bergerak apapun. Maka dengan pendidikan ini menjadi embrio besar perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para pendahulu itu. Jadi betapapun tidak spontan mengajarkan anti penjajah, itu lambat laun itu pasti akan bisa masuk ke sana. Ini saya kira yang pertama. Dan Ki Hajar Dewantara itu tadi 1922 ya. Dan sebelumnya sebenarnya Ahmad Dahlan itu 1911 itu mendirikan sekolah sebelum Perserikatan Muhammadiyah 1912 mendirikan sekolah berbeda. Ini juga bagian penting tonggak sejarah yang dilakukan oleh para pendahulu. Dan banyak lagi. Hanya memang yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara yang namanya Taman Siswa itu tidak berkembang. Ya. Dan kita lihat di mana sekarang posisinya ini tidak berkembang sekolah. Tapi setidaknya mengawali itu ya. Dan Indonesia merdeka jauh sebelum kemerdekaan ini ada, perguruan-perguruan swasta itu terlebih dahulu itu muncul. Nah, tentang pembelajaran saya kira kalau kita lihat menarik itu pada film Sang Pencerah. Ya, film Sang Pencerah itu sebenarnya sudah memberikan kebebasan kemerdekaan belajar yang sekarang digunakan oleh Nadiem Makarim itu. Jadi ketika anak mau belajar itu ditanya oleh Kiai Dahlan. Nah, biasanya kan materi itu dari guru. Kiai Dahlan itu menyampaikan materi, ada muridnya tanya, materi apa sekarang Pak Yai? Jawabnya, apa yang kamu inginkan? Ternyata anak-anak itu tanya tentang agama. Nah, ini tidak diterangkan secara langsung, tetapi ditanya kepada anak-anak. Coba ada satu anak ditunjuk untuk memainkan biola. Tidak karu-karuan suaranya. Ya, kemudian Kiai Dahlan yang juga pintar biola itu memainkan itu. Jawabnya anak-anak itu yang pertama tidak karu-karuan, yang kedua itu bagus. Agama itu kayak begitu. Jadi ini belajar yang konstruktif. Jadi anak mengkonstruksi sendiri. Yang sekarang ini terjadi di teacher center dan student center. Jadi belajar yang dikonstruksi oleh anak sendiri. Ini saya kira penting bagi kita semuanya sehingga anak itu bisa menemukan sendiri. Ini kaitan dengan awal-awalnya para pendahulu untuk
mendidik para generasi penerusnya. Sampai sekarang sudah merdeka. Zaman dulu bedanya memang kalau dulu memang masih kalau feudal, seperti tadi disampaikan oleh Pak Fauji gitu ya. Sekarang sudah tidak feudal lagi. Hanya memang beda, Bu. Bedanya kalau dulu itu luar biasa, anak tidak naik karena tidak lulus itu biasa. Sehingga orang-orang dulu itu pintar-pintar. Tamatan SD aja sudah luar biasa. Sekarang kalau SMA pimpinan ya kan dia iso. Jadi kita coba anak masuk kelas 7 itu kan pimpinan bingung, berhafalan bingung nggak bisa. Sehingga kualitas itu jauh itu. Nah ini sesungguhnya menurut saya naik lulus yang tidak memandang kualitas itu jadinya jadi tanda tanya besar. Sehingga dan ini implikasinya kepada kualitas. Jadi ini menurut saya beda yang luar biasa dulu dengan sekarang. Maka sebenarnya harus dikembalikan nurun anak tidak mandiri itu jadi luar biasa ya dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang terakhir menyangkut akhlak yang dimaksud tadi kaitan dengan punishment ya itu perlu enggak? Sebenarnya itu kita tidak mesti harus punishment, harus tidak punishment, tergantung. Karena anak itu karakternya sendiri. Ada anak yang memang kalau tidak digetak itu juga bergerak. Jadi sila orang terus dibom orang bro. Dan ada tiba-tiba anak yang begini baru digetak. Tapi ada anak yang memang dengan halus itu sudah bisa. Ya, tentu ini dimaksudkan untuk penyadaran cuma dengan berbagai cara. Tapi kalau seandainya anak guru tidak boleh marah, boleh tergantung. Tapi marahnya efektif gitu ya. Rasulullah itu pernah marah, tapi marahnya efektif. Dengan marah itu kemudian membuat perubahan yang besar. Tapi ada marah yang tidak efektif, guru mengamuk di kelas. Justru yang terjadi apa? Anak-anak tidak manut gitu. Anak-anak benci kepada guru itu tidak efektif, malah menimbulkan kebencian. Maka yang utama itu memang mengajar itu tidak semata-mata mentransfer ilmu, tapi bagaimana juga kita dengan mengurangi dengan hati gitu ya, sehingga anak itu merasa terkesan, merasa senang dengan gurunya, merasa rindu dengan gurunya. Saya kira ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan masukan yang luar biasa kepada kita semua. Secara holistik, ini akan menghadirkan banyak kisah-kisah yang penuh kebiasaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan impact, maka kita akan menciptakan masyarakat yang. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Mariatul Fitiyah SHG LPJ yang telah memberikan dan menyajikan tentang sosialisasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan dari tadi saya bisa menyimpulkan bahwa seorang pendidik harus bisa mengasah, mengasihi. Yang kedua, antara mendidik dan mengajar harus ada pada diri kita. Dan di dalam seorang pendidik harus ada semboyan yang ada pada diri Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sutulodo, ing matya mangun karso, tuturi handayani. Dan selanjutnya sebagai hukuman kita harus melihat karakter anak. Jadi bagaimana kita menempatkan hukuman tersebut. Dan pendidikan, di dalam pendidikan setidaknya kita dalam mendidik harus ada menyentuhnya dengan doa. Ini sangat penting Bapak Ibu, agar ada keterkaitan antara siswa dan pendidik. Saya kira hanya itu. Terima kasih Bu Dr. Mariatul Fitiyah atas ilmunya. Semoga sangat bermanfaat bagi kami demi pendidikan yang berkualitas, demi kemajuan dan kecerdasan anak-anak bangsa. Dan selanjutnya acara yang ke-6 yakni workshop desain pembelajaran melalui berbagai metode terkini yang akan disampaikan oleh Ibu
Eni Rusmiati SPD, kepada beliau kami haturkan. Teman-teman, habis ini nanti tolong habis ini teman-teman saya beri link lewat WA resmi grup ya, untuk ya. Kalau media yang saya gunakan ini adalah media nanti kalau Bapak Ibu ngajar daring, namanya jamboan. Nah, sebelum itu Bapak Ibu harus punya akun belajar. Akun belajar kan belum punya, ada di saya. Sekarang semuanya silahkan login. Mohon maaf, hanya satu orang yang nggak punya di sekolah ini, Pak Agus sepertinya. Nggak punya nih. Semuanya punya dengan passwordnya. Passwordnya langsung diganti. Keunggulan akun belajar ini, ketika Bapak Ibu ngajar ada rekaman. Kekuatannya luar biasa, bisa berjam-jam. Beda dengan kalau kita menggunakan akun-akun yang lain. Karena akun belajar ini khusus untuk pendidik dan anak didik. Selain guru, dosen, siswa dan mahasiswa, tidak ada yang punya akun belajar. Oleh karena itu kita kan kemarin dihentikan ke pulsa gratisan ada pulsa. Karena ada akun belajar ini. Makanya kalau kita nggak pakai ini rugi besar. Ini teman-teman silahkan semuanya buka. Bisa ya, bisa semua ya. Kalau nambah akun ya, tambah akun bisa. Ini nama Bapak Ibu pakai laptop. Di HP juga dibuka. HP bisa buka. Google Chrome buka Pak Madi juga buka lihat HP. Semuanya HP bisa. Kalau punya laptop pakai HP. HP bisa enggak? Buka Google Chrome sudah. Belum. Ya. Alun-alun pokok kelakon. Ini teman-teman semuanya ada. Yang enggak ada cuma Pak Agus, Pak Son. Loh, mungkin kok ada mungkin. Oh ada Bu ini. Nah, silakan ini akun Bapak Ibu ini username-nya. Kalau Pak Adi Supriyanto 45 @guru.smp.belajar.id ini akunnya Pak Adi. Sudah. Anu buka dia apa Bu? Ini Bu. Buka terus tulis apa? Bikin akun baru. Mas tolong Mas. Taufik ngajarin teman-teman bikin akun baru. Mega, tolong Mega. Teman-teman buka bikin akun aja deh coba. Ini kan saya sudah punya dulu pernah di SMP. Iya sudah itu. Bukan itu. Ya. Mega, Pak Haji, tolong Pak Dian dibantu Pak Fauzi Peter. Ini akun belajar Bapak Ibu dan passwordnya. Kalau yang nggak gitu silakan maju. Dengan ini Bapak Ibu nanti langsung ulang pakai ini. Nggak usah pakai akun biasa, pakai akun yang ini. Tinggalkan akun yang biasa. Oh, saya share ya. Ini nomor berapa? Jangan di stop aku Pak. Saya share. Ya. Ya. Tambah Info ya. Langsung masuk saudara. Mohon maaf untuk Pak Agus. Ya. Enggak apa-apa. Oke, monggo teman-teman silakan login semua. Punya masing-masing. Di WA. Oh. Jadi yang belum bisa, misalnya gini. Ini ya di saya. Ini apa ini kursor saya ya. Ini kan ada plus ya. Ketik plusnya. Plus. Terus ketik di sini. Ini nanti ada tulis tambah akun gitu. Terus mana Bu? ini masukkan tambah akun Udah bisa di WA. sama dulu masukkan di WA.
Untuk gampangnya Bapak Ibu dicatat akunnya pakai pulpen, tulis passwordnya, segera ganti passwordnya. Karena password ini bisa diakses yang lain kan? Demi keamanan tolong passwordnya diganti semua. Gak masuk ya? Saya takut. Sudah. Masuk. Ya? Yang paling penting itu password segera diganti dan diingat-ingat kok takon password opo karena Bapak Ibu kalau sudah ganti Bapak Ibu mau masuk lagi dan lupa tidak bisa. Ini ditaruh di mana, Bu? Di info. Iya, itu Pak data akun PTK aktif. Oh, saya nggak ada nih, Bu. Kok belum ya? Oh, Sampai ini dipakai saya. Sudah ini masuk. Nggak ada tulis. Di yang diklik itu Google Chrome. Belum masuk. Iya, Bu. Sudah. Iya, di namanya itu. Tambah akun lain. Yes. Saya sama Bukit tidak ada, nggih. halo? Saya sama Bukit nggak ada. Ada, mungkin ada. Ada mungkin. Usul nggak ada. Sulit nggak ada. Oh iya ada merah tulisnya. Masuk Ditambah. Ada tulisan add another account. Ya, Bu, saya nggak ada tulisan add another account. Klik ya. Sama lagi. Ini bosi wifi apa ini? Mereng, Bu, udah kesusu. Bosi wifi. Ini sudah dirubah gangguan yang lain. Gangguan wifi punya. Pak Bos lagi. Nanti kalau sudah akan muncul akun di bawah ini. Perhatikan ini di bawah. Ini akun asli saya yang saya dikali ini. Dan ini akun belajar saya. Tolong diganti fotonya ya. Kalau sudah. Ini loh, kan ada ini. Add another account. Ini diklik. Tambah akun yang lainnya. Tambah akun. Terus masukkan akun Bapak Ibu yang saya share itu. Masukkan password. Selesai. Yang akun belajarnya sudah aktif. Siapa? Mega sudah. Tambahkan akun. Ya, tambahkan akun baru. Add account. Habis itu buat akun ya? Iya, buat akun. Ya ini akunnya yang sudah ada dari Kemendikbud ini. Passwordnya yang mana? Passwordnya sebelah kanan sih XJYPRIU. Bukan yang new itu. Ada yang new soalnya.
Mas sebenarnya Mas Fauji itu kan? Iya, apa Uzi? Iya. Apa Uzi satu tadi? Untuk yang tidak punya akun, Bu Sulis dan Pak Agus ya mengajukan, Pak. Berarti itu bilang ke Mas Adit untuk diajukan, karena semua guru wajib punya akun ini. Diklat kalau nggak punya akun ini kayaknya nggak bisa. Harus pakai akun belajar diklat. SMP belajar. Sudah. Wes, manus. Mas Haji, ini video nanti. 2000 mau. Oh iya. Berarti ada yang passwordnya baru, ada yang passwordnya lama, Pak Madil. Wes iki lho, piye? Kalau BNN dulu $M909EA, nah sekarang ganti. Masuk melalui new, tapi tolong diganti lagi yang new, pakai password baru. Oh iya, kan di luar. SMP ini 22 sampai 8 sampai 8 ya, 22 kita baru balik lagi Gimana Bu? Ini nggak bisa akun belajar gitu ya? Iya. paspornya itu yang new itu ya. Di kan itu di Chrome-nya itu. Chrome ada add new phone. Tambah akun baru. Pojok kanan atas ada foto kita, itu diklik foto kita. Iya. Kan ada mau buat akun baru. Ini baru tambahkan akun lainnya ya. Jadi itu bisa. Iya. Google Drive itu ganti ke semua drive gitu. Mau diganti Chrome ya? Drive. Oh, itu loh. Gaya akun apa ini?
Untuk merubah akun, Bu. Yang sudah masuk baru satu orang, Pak Ajit. Tak masuk ya, saya tak masuk dulu. Paling sukses Pak Ajit nomor 1 di dunia. Yang merubah nanti caranya. Merubah nanti bisa masuk di akunnya itu kan? Masuk akun. Mas Taufik, tolong masuk. Pak Taufik, Pak Fauzi mau rubah samping. Masuk ke akun belajar. Bu Iva, Bu Iva. Yang di share tadi. Bapak Ibu, ini cuma masukan. Kalau ada kesempatan apapun, daftarkan kalau Bapak Ibu. Jadi kalau yang belum dapat sertifikasi PPG, daftarnya harus pakai akun belajar. Kalau belum punya akun belajar nggak bisa. Mari Pak. Masuk dong aku. 2 orang, Pak Ajit dan Bu Mega. Pak Hafiz sudah. Saya sudah masuk tapi mau ganti. Oke, Pak Fauzi mau ganti. Sandi. Pak Taufik tolong Yuki. Pak Taufik. Tolong Pak Yuki. Ini loh. Google biasa ada, bukan Chrome-nya. Memeriksa infonya saya amat awal. Ini mau Reku wes Bu ini, Lon. Harus laporan Bang yang sudah laporan. Hah? Siapa yang belum? Sudah? Belum. Baru. Ditanya kakak. Mega, Bu Enes sama Bu Anis belum? Jadi info dulu ya. Bilang aja sudah. Sudah Bu ini. Pak, sudah Pak. Alhamdulillah. Segala aktivitas menggunakan akun belajar akan tersimpan di drive otomatis nanti. Ye. Ini kalau ada keluar nanti buat L yang mana dia? Kayak gini. Mari ngono, ikutnya. Apa Telusuri di Grab. Akan diganti. Malah diganti dong. Kapan itu mau diganti? Nanti. Kayak Japiro. Iya, saya masuk Golek yang pun kawan. Ya saya masih simpan dulu. Oh iya, asik. Mari kita. Oh iya. Ini kok sama. Yang akan dikirimkan meninggalkan dikirimkan tugas S2 ya. Tahun mana bisa? Tahunnya bisa.
tidak bisa masuk. Linknya tugas nang guru pendamping apa keluarga ini L juga. Oh, kelompok 4 langsung dilebokno ya kelompok 4 ya. Langsung jebak. Enggak usah langsung jebak. Langsung share nang kono wis, share nang kono. Oh iya, sama data itu. File data ya Bang. Ada foto-foto barang, Bu. File data. Kamu belum? Sama saya ini juga UJT 1. Juga UJT 1. Tugas Ini tugas 2 wis. Tugas 2 wis. Satu dari gambar. Buru. Kelompok 4. Oh, itu dari yang buka kelompok 4 sampai buka file. Buka file sampai. File sampai dikirim. Kayak ngono-ngono itu. Biasa dipanggilin Total grab. Berarti email ini. Berarti bisa nggak? Bapak Ibu sudah selesai semua? Sudah. Ya, sekarang perhatikan di si Bapak Ibu. Saya belum selesai. Aduh. Nambine kula ngubah gak iso. Perhatikan di belakang. Ini akun saya yang lama. Ini saya buat putih untuk akun yang lama. Akun saya warnanya ini. Sedangkan akun belajar saya buat warna pink dengan foto ini. Supaya saya tahu bedanya. Oh sekarang saya lagi pakai akun apa, gitu loh. Di situ kan ada pilihan warna untuk layar, untuk apa? Background layar. Ya, itu jangan klik salah satu warna, jangan putih. Karena yang putih untuk akun yang lama. Saya ulang ya di bawah ini. Bawah ini ada. Ini saya klik ya. Ini akun lama. Kalau saya buka laptop ini, otomatis saya masuk pakai akun lama. Cara bukanya bagaimana? Di sini, ini saking rumit ini apa? Ini diklik aja. Ini sudah, tapi tidak. Nah ini sebenarnya ada foto. Saya klik di sini. Ini kan ada add another account, tambahkan. Saya punya banyak akun memang. Tuh, ya. Terus masukkan ini Rusmiati. Next. Kalau sudah ada, semuanya gitu Bu Anis. Ini di papan muncul Edi Rusmiati 85 guruku.smp.belajar, langsung next. Masuk, kita sudah di passwordnya disimpan di sini. Passwordnya dia nggak bisa punya orang-orang. Yang new. Bukan yang lama. Yang lama. Yang lama. Terus selesai sudah. Ini akun yang baru. Di sini ada pilihan. Di oke saja. Sekarang saya sudah masuk di akun baru saya. Gitu Bapak Ibu ya. Bisa semua ini di bawah ini. Kalau saya buka, dua-duanya bisa muncul. Ini akun lama pakai warna putih, akun baru pakai warna pink tadi. Ini. Nah, sekarang perhatikan di depan. Ini namanya jambot. Nanti cara mengoperasikan kita lewat workshop online saja. Ya, di rumah ya supaya Bapak Ibu bisa. Sekarang ini perhatikan. Ini cara mengoperasikan. Pojok kanan atas ada bagikan. Bagikan ini diklik, nanti praktek ya. Bagikan diklik. Di sini ada dapatkan link kan? Ini dengan klik, ya. Saya ganti. Ada tulisan di sini nanti kementerian dan siapa saja yang memiliki link. Tolong diklik siapa saja yang memiliki link. Ini diklik. Selesai ya. Ini kan ini. Kementerian Pendidikan SMP dan siapa saja yang memiliki link. Apa bedanya? Kementerian itu bila Bapak Ibu ngeklik link yang saya bagi, Bapak Ibu tidak bisa ngapa-ngapain. Ya cuma buka tok tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau saya klik siapa saja yang memiliki link,
Bapak itu bisa berbuat apa saja. Nanti ini juga berlaku untuk siswa. Ini diklik ya, perhatikan, diklik, selesai. Salin link ya, salin link, selesai. Sekarang buka HP masing-masing. Semuanya buka HP masing-masing. Link yang saya bagi tolong diklik. Mega info, ada link yang saya bagi, tolong diklik. Kalau bisa pakai akun belajar, nggak bisa pakai akun lama, nggak apa-apa. Yang penting ini diklik dulu. Sudah ketemu? Muncul penampilan seperti ini. Ya. Bapak Ibu gampang ini, Bapak sak dunia ini. Perhatikan di sebelah kanan, ini ada pena. Ya, ini ada stik. Ada hapus, ya. Kemudian ada bilik dan ini ada sticky note. Sekarang semuanya klik sticky note. Kita sudah membicarakan masalah jambot ya Bapak Ibu. Untuk berikutnya kita perlu mengenal lagi Mentimeter dan juga Padlet. Karena ini adalah media yang akan kita gunakan di kelas online, maka kita akan melanjutkan acara ini melalui gaming. Seperti kita ketahui bahwasanya Bapak Ibu sudah menggunakan dan mengaktifkan akun pembelajaran kita masing-masing. Untuk itu pada pertemuan kita hari ini dengan aksi nyata dari Bu Widya selalu calon penggerak dari SMP Negeri 2 Jigawa akan kami tutup sampai sekian dulu. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi melalui giveaway. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Widya. Bapak Ibu sekalian, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ini nanti dan kita lanjutkan besok di Google Meet, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.